Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya semua? Aku berharap kalian semua sehat-sehat, tetap semangat, belajar firman Tuhan, tetap semangat, belajar juga untuk di sekolahan, dan semangat dalam melakukan semua rutinitas kita yang Tuhan percayakan dalam hidup adik-adik semuanya. Ya, pagi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Sebelumnya, ayo kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangannya bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Selamat pagi Tuhan, dan kami sangat bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini bahwa kami bisa datang ke hadirat-Mu, bahwa kami bisa tetap memuji, memuliakan nama-Mu, bahwa kami tetap bisa belajar firman Tuhan, firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi hidup kami. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap bisa berkonsentrasi dan fokus kepada pelajaran yang kami terima hari ini. Persiapkan hati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Berkati Eba, berkati Gwen, berkati Davi, Gaby, Mikael, Josh, juga semua anak-anak yang mendengarkan YouTube ini. Juga kami guru-guru sekolah minggu, berkati kami semua, supaya kami juga boleh diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Puji nama Tuhan. Amin. Adik-adik, apa kabarnya nih semuanya? Gimana untuk Gaby, apa kabar? Udah pinter belum bahasa Inggrisnya? Aku berdoa kamu semakin pintar dan makin maju. Gimana untuk Mikael? Makin sehat, segar, makin gemuk. Dan aku percaya pasti studi kamu juga diberkati, dapat nilai yang bagus. Gimana juga untuk Josh? Davi yang udah lama gak denger. Udah lama sekali gak dengar kabar mengenai Davi. Aku berharap kamu juga sehat-sehat. Juga Gwen, tetap semangat ya belajar firman Tuhan ya. Juga Eba, jangan lupa tetap semangat. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, seperti biasa kita akan memuji Tuhan dulu. Ayo adik-adik. bersama-sama memuji Tuhan. Tuagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari
kita sudah memuji Tuhan ya. Kini saatnya kita mau mulai pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan. Kali ini teman kita Mikhail akan membantu kita dalam membacakan firman Tuhan. Silakan Mikhail. Tumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sesara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, maka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Timotius turut serta dengan Paulus. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat menurutinya. Terima kasih Mikhail. Aku akan bantu membacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 14 sampai 15. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengirim Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Kemudian dilanjutkan oleh Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-5. Dikatakan, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Itu firman Tuhan yang sudah dibacakan ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan apa yang sudah kita baca tadi ya. Nah, apakah adik-adik masih ingat mengenai Paulus dan Timotius? Siapa yang masih ingat? Nah, Paulus dan Timotius. Nah, kalau adik-adik lihat nih, kira-kira siapa yang menjadi teladan ya? Paulus atau Timotius? Siapa ya? Betul. Yang menjadi teladan adalah Paulus. Paulus menjadi teladan dalam hidup Timotius sehingga dia memiliki motivasi yang benar dalam memberitakan Injil. Dia belajar daripada kehidupan Paulus bagaimana memiliki semangat dan motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan akan kita ulas dari pertama kali adalah dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai yang keempat ya. Nah, setelah tadi kita udah dengar ya firman Tuhan ya. Di sini kita kembali mengulas bagaimana Paulus bertemu dengan Timotius. Adik-adik masih ingat nggak ceritanya dulu ya? Jadi pada saat Paulus memberitakan Injil di Listra, dia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Timotius. Paulus ini melihat karakter Timotius seperti apa. Dia seorang pemuda yang rajin, pemuda yang bersemangat, pemuda yang sangat baik karakternya dan sangat santun,
dan pastinya dia memiliki satu keistimewaan ya. Dan selain itu, Paulus juga mengenal keluarganya si Timotius ini. Paulus mengenal bahwa Timotius memiliki karakter yang berbeda dari anak-anak muda lainnya. Kenapa? Karena Timotius sejak dini sudah belajar firman Tuhan dan dia meneladani apa yang sudah diajarkan oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Ya, kalau adik masih ingat ceritanya, Timotius dengan rajin dari kecil menerima pendidikan pendalaman Alkitab dari ibunya Eunike dan neneknya Lois. Dari kecil hingga besar, dia memiliki pemahaman akan firman Tuhan dan dia meneladani kehidupan dari orang tuanya dan neneknya. Ya, sehingga dia tumbuh menjadi pemuda yang memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena dia sangat memiliki fondasi dan kebenaran yang dia dapat dari firman Tuhan ini. Nah, karena Paulus mengenal ibunya dan neneknya, Paulus mengenal keluarga Timotius dan dia mengenal sendiri Timotius ini, Paulus memilih Timotius untuk pergi mengiringi Paulus dalam penginjilan. Paulus mau melibatkan Timotius dalam penginjilannya. Tentunya Paulus dengan senang hati dia akan mengajarkan, memberikan teladan, bahkan memberikan pembekalan yang lebih lagi akan firman Tuhan dan tata cara hidup yang benar, karakter yang baik sesuai dengan firman Tuhan, supaya kelak Timotius menjadi penginjil yang luar biasa yang nantinya akan menggantikan Paulus. Ya, luar biasa ya pertemuan mereka berdua, dan pastinya Tuhan Yesus sendiri mempertemukan mereka berdua supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Paulus dan Timotius. Ya, itu adalah isi daripada Kisah Para Rasul pasal ke-16 ayat 1 sampai 4. Dan akhirnya Timotius bersedia untuk memberitakan Injil bersama dengan Paulus. Dia mengiringi Paulus kemanapun dia pergi dalam memberitakan Injil, dari kota ke kota. Dan Timotius memiliki karakter yang mau membantu Paulus dalam kesulitan apapun, dia standby. Nah, kita akan lanjut ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 14 sampai 15. Ya, dikatakan di sini Timotius selalu sigap membantu Paulus dalam hal apapun, dan dia selalu tidak pernah menolak apa yang saat dia diperlukan oleh Paulus, dia siap membantu. Dia selalu belajar hal-hal yang baik dari Paulus. Dia selalu membantu dalam hal apapun, kapanpun diperlukan. Dan pada saat dia diperlukan untuk pergi kemana, dia pasti mengikutinya dan dia selalu sigap mau memberitakan firman Tuhan bersama dengan Paulus. Timotius adalah pemuda yang begitu gesit, sigap, dan dia mau berkomitmen tinggi dalam memberitakan firman Tuhan bersama-sama dengan Paulus. Ya. Nah, itu dari Kisah Para Rasul 17 ayat 14 sampai 15. Lalu kita lanjut ke Kisah Para Rasul 18 ayat yang kelima. Dikatakan di sini, Timotius siap sedia bersama dengan Silas dan Paulus untuk memberitakan Injil. Ya, lagi-lagi dikatakan bahwa Timotius selalu siap memberitakan Injil kemana-mana, dari kota ke kota, dan dia selalu sigap tanpa mengeluh, walaupun usianya masih muda, tetapi dia memiliki karakter yang konsisten dan tekun. Nah, adik-adik, kita akan belajar sebenarnya karakter apa yang diperlukan pada saat kita memberitakan firman Tuhan, pada saat kita memberitakan Injil. Karena karakter ini sangat diperlukan. Bukan hanya untuk memberitakan Injil, tapi karakter ini adalah karakter Tuhan Yesus sesuai dengan firman Tuhan. Karakter apa ya yang harus dimiliki oleh kita semua? Tentunya karakter itu juga yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Yuk kita buka firman Tuhan pada 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 14 ya. Firman Tuhan yang tadi sudah dibacakan oleh Mikhail.
Oke. Nah, di sini dikatakan ya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ya, maksudnya iman ini dapat bertumbuh melalui penganiayaan. Mungkin ada yang berpikir, aduh serem amat ya, harus disiksa, harus didera, harus mengalami penderitaan fisik. Tidak seperti itu adik-adik. Artinya pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin ada kendala ya, mungkin ada masalah yang kita hadapi, tetapi kita harus memiliki karakter untuk terus maju, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Dan pada saat kita terus maju untuk terus percaya dan melayani Tuhan, pasti ada kekuatan Tuhan yang terus menyertai kita. Ya, mari kita belajar yuk sama-sama dari 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Nah, 2 Timotius 3 ya. Surat 2 Timotius ini adalah surat yang terakhir yang dituliskan Paulus dan dia tujukan kepada Timotius. Tujuannya apa? Untuk menguatkan Timotius, untuk memberi semangat kepada Timotius supaya dia terus setia melayani Tuhan, supaya dia semangat untuk terus melayani Tuhan. Nah, apa ya artinya? Coba kita lihat dari ayat 10 tadi. Pengajaran, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Apa artinya pengajaran itu? Artinya Timotius meneladani pengajaran Rasul Paulus yang pada saat itu dia hidup berdasarkan kitab suci yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Dia selalu ingat akan apa yang diajarkan, diteladani oleh Timotius, oleh Paulus pada saat itu ya. Timotius melihat kehidupan Paulus, semangatnya, dan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Paulus, sehingga Timotius terus semangat melayani Tuhan. Nah, yang kedua, cara hidup dan pendirian. Nah, Paulus memiliki cara hidup dan pendirian yang baik. Itu juga yang diajarkan kepada Timotius, yaitu supaya Timotius juga memiliki kedisiplinan, ya. Jadi cara hidup itu meliputi apa? Kedisiplinan, kebiasaan, etika, tujuan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Semuanya itu, aspek-aspek itu adalah menyeluruh dalam kehidupan ya. Dalam memberitakan firman Tuhan, dalam melayani Tuhan, perlu kedisiplinan. Dan kita harus memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik. Juga etika yang baik, sopan santun yang baik. Dan selain itu, kita juga harus mempunyai pendirian, yaitu tujuan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau pendirian itu sesuai dengan firman Tuhan, pastinya kita nggak akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran lain. Ya. Nah, selain itu di ayat 10 dijelaskan mengenai iman dan kesabaran. Iman artinya apa? Rasul Paulus mengajarkan Timotius untuk memiliki iman atau kesetiaan kepada Tuhan Yesus dan kesabaran atau ketahanan dalam menghadapi segala sesuatu, menghadapi cobaan, menghadapi rintangan, menghadapi cemoohan orang. Paulus mengajarkan Timotius untuk tetap bersabar dan kesetiaan, memiliki kesetiaan dalam terus memberitakan firman Tuhan, ya. Nah, selain itu dikatakan di ayat 10, kasih ya, ada kasih. Paulus mengajarkan Timotius untuk memiliki kasih agape. Apa itu kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Itu adalah kasih agape. Kasih yang rela berkorban. Nah, yang terakhir di ayat 10 adalah ketekunan. Apa itu arti ketekunan? Ketekunan adalah konsistensi untuk terus setia melakukan pekerjaan Tuhan. Kita harus tekun. Paulus mengajarkan Timotius untuk selalu tekun melakukan pekerjaan Tuhan. Setia dan tekun, konsisten. Artinya konsisten apa? Terus berjalan maju dalam
melakukan pemberitaan firman Tuhan. Ya, itu tadi pada ayat 10. Dan kalau kita lihat pada ayat 11, 12, dan 13, juga 14, ini penting sekali. Paulus menekankan supaya Timotius berpegang pada kebenaran, dikatakan pada ayat 14 ya. Apa arti kebenaran? Kebenaran yang sudah diajarkan oleh ibunya Eunike, neneknya Lois, dan kebenaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi si Paulus itu menasihatkan kepada Timotius, ingatlah kepada kebenaran yang sudah kamu terima dari ibumu Eunike, nenekmu Lois, dan yang sudah aku ajarkan, kata Paulus, dari teladan hidup Paulus. Supaya apa? Supaya dia tetap setia menjalankan firman Tuhan, supaya dia tetap setia melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi adik-adik, itu dia karakter yang diperlukan dalam memberitakan Injil. Karakter yang harus kita punya, bukan hanya Timotius ya, tetapi karakter itu juga diperlukan untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Untuk aku, untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus mau supaya kita memiliki karakter yang seperti itu, yang juga dimiliki oleh Timotius dan Paulus, ya. Nah, kita sampai kepada ayat hafalan kita hari ini, ya. Yuk kita baca sama-sama ya. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. 2 Timotius 3 ayat 10. Sekali lagi ya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Firman Tuhan sudah selesai adik-adik ya. Jangan lupa ayat hafalan ini kita hafalkan supaya kita bisa ingat karakter apa yang kita harus punyai sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari, dalam memberitakan Injil, dalam melayani Tuhan. Milikilah karakter ini yang ada pada ayat hafalan kita hari ini ya. Jangan lupa juga untuk mengisi lembar muridnya. Terima kasih juga buat adik-adik yang sudah mengirimkan lembar murid dan ayat hafalannya. Terus semangat ya adik-adik ya, aku percaya penyertaan Tuhan Yesus sempurna buat adik-adik semua ya. Oke, sekarang sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Yuk kita berdoa, yuk kita lipat tangannya sama-sama. Oh ya adik-adik, apabila ada pokok doa yang mau disampaikan, boleh ya, boleh japri ke aku, atau ke Andika, ke Kak Asaf juga boleh, supaya kita bisa doakan sama-sama. Mari kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih Bapa, ajarlah kami untuk bisa memiliki karakter yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman Tuhan, melalui kehidupan Paulus dan Timotius. Ajarlah kami untuk bisa menjadi teladan juga Tuhan dimanapun kami berada. Dan ajarlah kami juga untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami berdoa sekali lagi untuk anak-anak sekolah minggu kami, untuk Eba, untuk Gwen, untuk Gaby, Davi, Mikael, dan Josh. Berkati keluarga mereka masing-masing Tuhan, berkati studi mereka, berkati juga karakter mereka Tuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh akan pengenalan kepada firman Tuhan, dan berkat Tuhan selalu menyertai kemanapun mereka pergi. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Shalom, bye-bye. Kau yang berharga, lebihi kemilau dunia. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga, lebihi kemilau dunia.
Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia.